Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ninsi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Kamis 29 Desember 2022 dalam oktav Natal hari yang kelima. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita ya. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bacaan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 35. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik dan remaja yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang yang bernama Simeon. Dia adalah seorang yang sudah mencapai usia lanjut. Simeon ini adalah orang beriman yang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Sehingga Simeon dianugerahi rahmat kehidupan yang sangat besar. Penantiannya akan kehadiran Allah yang menjadi terang bagi para bangsa terwujud dalam kehidupannya. Maka saat Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus untuk dipersembahkan kepada Allah, Simeon mendapat kesempatan untuk memuji Allah. Dalam pujiannya, Simeon menyebut Yesus sebagai terang. Terang itu menyinari hati manusia.
memberi penerangan dalam kegelapan, menjadi tuntunan bagi yang kehilangan arah. Terang itu juga memberi harapan. Inilah yang ditemukan Simeon dalam pengalaman perjumpaannya dengan Yesus. Maka, Simeon sendiri menunjukkan bagaimana cara hidup seorang pribadi yang menanti-nantikan terang dari Allah. Ia memberikan seluruh hidupnya sebagai persembahan bagi Allah. Tadi ditandai di dalam bacaan bahwa disebutkan bahwa Simeon itu adalah seorang yang saleh hidupnya. Nah, adik-adik yang terkasih, hidup yang dipersembahkan bagi Allah akan mendapatkan terang dari Tuhan Yesus. Maria dan Yusuf mempersembahkan hidup mereka bagi Allah. Demikian juga Simeon. Ini adalah undangan bagi kita untuk juga mempersembahkan hidup kita baginya. Sejak awal, hidup kita hendaknya menjadi persembahan yang utuh baginya. Dengan itu, terang ilahi akan masuk ke dalam hati kita dan akan menyinari hidup kita seperti yang kita rindukan. Pengalaman Simeon membuktikan bahwa kerinduannya akan Allah terpenuhi setelah melihat Yesus, Sang Terang Surgawi. Dengan mempersembahkan hidup kita, semoga kita pun disinari oleh terang yang sama, sehingga hidup kita senantiasa dituntun olehnya dan kita siap sedia untuk melaksanakan kehendak-Nya. Adik-adik dan remaja yang terkasih, semoga kita dapat meneladani sikap hidup dari Simeon dalam setiap tingkah laku kita. Mempersembahkan jiwa, hidup, pikiran, diri kita kepada Tuhan melalui tugas tanggung jawab kita, melalui bakti kita sebagai seorang anak di rumah, sebagai seorang siswa di sekolah, maupun sebagai warga masyarakat dimanapun kita berada, dan juga sebagai anak Tuhan di dalam kehidupan menggereja. Semoga demikian. Amin. Kita mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.